Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Zura Putri dari Program Studi Biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi dan penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya, guna untuk memenuhi tugas individu 2 dalam mata kuliah Al-Islam 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo MPDI. Saya sudah melakukan penelusuran terhadap tokoh dakwah yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA dengan nama lengkap Syafiq Riza Hasan Basalamah lahir di Jember, Jawa Timur pada tahun 1977. Sedari kecil, beliau sudah mengenyam pendidikan Islam. Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham salafi ini merupakan alumni dari pesantren Islam Al-Irsyad Bondowoso. Setelah beliau menamatkan pendidikannya di pesantren Islam Al-Irsyad Bondowoso, beliau melanjutkan pendidikannya dengan mengambil studi D1 di Lipia, Jakarta. Tamat dari pendidikan D1-nya, beliau melanjutkan lagi studinya di Arab Saudi di Universitas Islam Madinah. Ia mendalami pendidikan Sya'batul Ikhwa atau program bahasa serta melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di universitas yang sama, yaitu di Universitas Islam Madinah. Dan beliau tamat dengan predikat cum laude. Karena prestasinya, beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan kembali program master di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah, dan tamat dengan predikat summa cum laude. Kemudian, beliau kembali melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor. Dan di akhir studinya, beliau mengambil disertasi dengan judul Juhudu al-Musasa'at wal-Had al-Islamiyah fi Indonesia at-Tasadi li at-Tansir. Di dalam penelitiannya kali ini, beliau membahas tentang bagaimana usaha ormas Islam dan membendung kristenisasi di Indonesia. Dan beliau mendapatkan hasil yang memuaskan dari disertasinya ini. Beliau meraih summa cum laude. Faktor-faktor yang menjadikan seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah sukses dalam bidang dakwahnya ialah karena beliau adalah orang yang tak pernah merasa bosan dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu akhirat. Beliau selalu berprestasi dalam studinya dan tidak lupa untuk selalu memberikan ilmu yang didapatnya untuk orang lain ataupun para jamaah-jamaahnya. Jadi ilmu yang ada pada diri Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau tidak hanya untuk dirinya saja, sehingga ilmu yang dituntutnya selalu bermanfaat. Syafiq Riza Basalamah ialah seorang pendakwah Al-Sunnah wal Jamaah. Ia sangat menyukai hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ibadah, beliau selalu mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Syekh Alama Muhammad bin Umar An-Namawi menjelaskan ada 3 tingkatan dalam ibadah. Yang pertama yaitu seorang hamba yang melakukan ibadah dengan tata cara yang telah memenuhi tuntutan syariat, yakni ibadahnya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Yang kedua itu seorang hamba melakukan ibadah dengan memenuhi tuntutan syariat-syariat dan ia telah tenggelam dalam lautan maqam mukasyafah sehingga seolah-olah ia melihat Allah dalam ibadahnya. Tingkatan atau makam Rasulullah SAW ini sebagaimana Rasulullah bersabda, "Aku menjadikan penghibur hatiku dalam sholat." Dan yang tingkatan ketiga yaitu seorang hamba melakukan ibadah dengan tata cara yang telah memenuhi tuntutan syariat.
disertai dengan rasa diri terus diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi laki-laki yang berpakaian sangat putih. Ustadz yang dikenal mudah berkenalan dengan siapa saja dan cerdas ini sekarang merupakan staf pengajar di STDI Imam Syafi'i, Jember, dan sebagai penceramah tetap di Roja TV dan Radio Roja. Kajian sunnah yang beliau isi dapat menyentuh hati dan meneteskan air mata siapapun yang mendengarkan ceramahnya. Oleh karena itu, tak mengherankan jika banyak orang-orang berbondong-bondong untuk menghadiri kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini sesering mungkin. Dan juga jamaah yang dekat dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah pasti mengetahui bahwa beliau sangat tertarik dengan olahraga berkuda dan memanah. Kedua aktivitas ini disukai oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena hal ini adalah hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula ciri khas lain dari seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sering bertanya kepada jamaahnya tentang kalender Hijriyah. Sebab karena kalender Hijriyah merupakan identitas penting dari umat Islam. Jamaah Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini dituntut untuk dapat menghafal semua bulan yang terdapat pada kalender Hijriyah. Tidak hanya jamaah, panitia kajian juga akan dikomplain oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah jika mereka tidak mencantumkan tanggal ataupun bulan dalam kalender Hijriyah pada kajian sunnah yang beliau bawakan. Dan ada keunikan lain yang membuat kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini sangat ditunggu-tunggu, yaitu adanya pembagian buku agama atau kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kemudian yang perlu diingat juga ialah bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini akan menegur jamaahnya ketika mereka menyingkat selawat Nabi menjadi SAW, sehingga jamaah selalu menulis salawat dengan lengkap. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menulis pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam membangun rumah tangga yang sakinah? Istri Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga tidak ada yang diketahui fotonya ataupun identitasnya. Seperti inilah hakikatnya istri yang solehah, yang terjaga kehormatannya, tidak memamerkan kecantikan di hadapan orang lain ataupun di khalayak umum kecuali kepada suaminya sendiri. Kemudian Ustadz Syafiq sangat sayang kepada anak-anaknya, meskipun Ustadz disibukkan dengan aktivitas harian beliau sebagai penceramah dan juga sebagai dosen, namun beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan perhatian dan membahagiakan putra-putrinya. Ada suatu ketika di Gunung Bromo, beliau masih menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah memberikan kiat-kiat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, yaitu yang pertama, memperbaiki diri untuk orang tua dan memperbanyak taubat. Dan yang kedua yaitu memperoleh makanan yang halal. Yang ketiga, banyak untuk punya anak yang soleh dan berdoa setelah mempunyai anak. Yang keempat, mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberi suri tauladan kepada istri dan anak-anaknya. Yang keenam, memberi nasihat kepada anak-anaknya dengan lemah lembut. Yang ketujuh, menyuruh keluarganya sholat dan melaksanakan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berkata-kata atau berucap yang baik dan dengan lemah lembut.
Yang kesembilan, menjadikan rumah sebagai rumah Quran, rumah yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Yang ke-10, pendidikan akhlak yang baik. Nah, itulah kiat-kiat yang diberikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari diri Ustadz Syafiq Riza Basalamah yaitu yang pertama, jangan suka menunda-nunda taubat. Begitu kita melakukan suatu kesalahan, bersegeralah meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menembus kesalahan dengan amal soleh. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini yaitu yang pertama, jangan suka menunda-nunda taubat. Begitu melakukan kesalahan, bersegeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hamba-hambanya. Selanjutnya, istiqomah dan selalu memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatnya keimanan kepada Allah, maka senantiasa insya Allah sikap dan akhlak kita akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, jangan pernah merasa bosan dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi dan ilmu akhirat, karena Allah sudah memberikan banyak jalan untuk kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk ilmu yang sudah kita dapat, kita berikan kepada orang lain agar ilmu tersebut lebih bermanfaat nantinya. Tetap semangat dan jangan pernah merasa lelah untuk menuntut ilmu, karena jika kamu merasa lelah dalam menuntut ilmu, maka kamu nanti akan menahan kepedihan atas kebodohan. Nah, itulah informasi ataupun data-data yang saya peroleh selama melakukan studi ataupun penelusuran terhadap Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan kesimpulan dari semuanya yaitu ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik bagi kita, apapun itu, walaupun sesuatu itu kurang kita sukai, karena Allah Maha tahu segalanya. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita. Rencana Allah akan pasti lebih indah daripada rencana kita, karena Allah SWT tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan apapun yang menimpa kita dan apapun yang terjadi dengan keluarga kita ataupun dengan anak-anak kita nantinya, qadarullah, seorang muslim mengatakan itu adalah takdir dari Allah SWT, dan Allah bertindak apa yang Ia hendaki. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada dia syukuri, dan musibah yang datang kepada dia berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Dan itulah kunci kebahagiaan seseorang hamba ketika hidup di muka bumi ini, karena di bumi ini hanyalah tempat persinggahan kita untuk menjadi lebih baik, mengumpulkan semua bekal untuk kita bawa ke akhirat nanti. Dan kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dalam menuntut ilmu apapun kondisinya, karena di kondisi seperti ini pasti ada hikmahnya yang baik untuk kita semua. Jadi jangan pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Begitu banyak pelajaran hidup yang dapat kita petik dari seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan khususnya bagi kita generasi muda, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan dalam memperbaiki diri, karena apapun kondisinya itu pasti akan ada hikmahnya yang baik untuk kita semua. Presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.